Selamat siang saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam sehat walafiat. Hari ini saya Agus Sahari akan memulai perkuliahan sejarah desain. Mohon saudara-saudara dapat menyimak dengan baik, dan kalau perlu saudara mencatat dan istilahnya mencari buku-buku referensi untuk menunjang perkuliahan ini secara lengkap. Selamat berkuliah dan selamat menyimak. Terima kasih. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Kita akan lanjutkan perkuliahan sejarah desain dengan tema tumbuhnya desain modern dengan subtema perkembangan desain alternatif, yaitu biodesign, green design, design participation, dan pandemic design. Nah, kenapa desain alternatif ini menjadi bagian dari sejarah desain? Banyak buku tidak pernah atau jarang mengangkat tema-tema ini menjadi bagian dari sejarah desain modern, karena tidak di setiap negara kondisinya berbeda-beda, ya. Pertama, yang kedua tidak sejalan dengan frame umum sejarah desain pada dasarnya, gitu ya. Tetapi untuk negara berkembang, biodesign, green design, dan design participation ini sebenarnya satu hal yang penting untuk ditampilkan, karena disinilah kita berperanan dalam percaturan perkembangan desain, atau kita perlu mengadopsi pemikiran-pemikiran dari desain alternatif ini. Oke. Nah, spirit dari desain alternatif adalah adanya fenomena bahwa masyarakat itu peduli terhadap alam, ya. Dia tidak mengandalkan desain itu harus bagus, harus sesuai dengan prinsip-prinsip desain modern. Tapi yang penting adalah peduli terhadap alam. Ya. Kemudian desain itu bukan hanya sekedar pemecahan masalah ekonomi, tapi yang penting adalah bagaimana desain itu mampu memecahkan persoalan-persoalan sosial. Dan dalam kondisi ini, yang sangat dihargai itu adanya partisipasi dari masyarakat, bukan partisipasi dari para pemilik modal atau industri. Ya. Kemudian dalam frame lain, di negara-negara berkembang terutama, bagi mereka yang terdampak oleh persoalan-persoalan lingkungan atau isu-isu global, maka isu desain alternatif ini menjadi hal yang penting. Kita harus segera berbelok arah untuk menentukan strategi desain yang tepat menghadapi isu-isu global tersebut. Kemudian dalam kacamata yang lain juga, di negara berkembang itu relatif, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jatuh, ya. Kadang-kadang krisis ekonomi. Maka yang penting itu adalah bagaimana desain bisa membantu memecahkan kebutuhan sosial, samping memecahkan masalah sosial, tapi juga kebutuhan sosial. Ya. Kemudian desain juga harus punya wawasan yang bagus terhadap tantangan zaman yang kompleks.
kebijakan-kebijakan pembangunan yang pernah dijalankan di Indonesia di tahun 60-an zaman pemerintahan Soekarno itu sebenarnya sudah ada bagaimana kita bisa menjawab persoalan 25 tahun mendatang. Kemudian di zaman Orde Baru juga dicanangkan bagaimana program pembangunan itu dicanangkan untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa 25 tahun, 30 tahun mendatang. Di era sekarang juga ada jangka 50 tahunan, ya program pembangunan jangka 50 tahun. Dan yang terakhir, desain alternatif itu adalah kita bisa mengadopsi, mencangkok, memperoleh teknologi yang tepat guna. Jadi bukan teknologi yang tidak bermanfaat dan memicu konflik, tapi teknologi yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat sekarang maupun ke depan. Oke, selanjutnya. Nah, salah satu pemikiran atau pemikir dari desain alternatif itu adalah Luigi Colani. Kenapa memilih Luigi Colani? Sebenarnya Luigi Colani tidak sepenuhnya itu konsisten dengan desain alternatif. Dia hanya melakukan eksperimen-eksperimen di awal dan kemudian larut juga kepada fenomena industri. Karya-karyanya itu menginspirasi banyak orang bahwa kita perlu memperhatikan kehebatan alam, kita perlu memperhatikan bagaimana alam bisa beradaptasi dengan situasi yang sangat beragam dan bagaimana alam juga bisa dikendarai atau dimanfaatkan ide-ide dasarnya. Oke, selanjutnya. Nah, Luigi Colani ini di era tahun 70-an merupakan desainer top ya. Jadi ada baiknya Anda tahu siapa Luigi Colani. Dia adalah seorang desainer produk dari Jerman ya, lahir di Lutz Colani 2 Agustus 1928. Karirnya panjang mulai dari tahun 50-an ya, dan dia merancang mobil untuk Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Volkswagen, dan BMW. Ya. Pada tahun 57 ia mengganti nama depannya Lutz dengan nama Luigi. Pada tahun 1960, Colani mulai mendesain berbagai macam furniture dan pada tahun 70-an pekerjaannya berkembang ke berbagai bidang, mulai dari peralatan tulis menulis, barang rumah tangga, televisi, peralatan militer, ya, truk, bus, dan peralatan dapur. Salah satu karya yang paling menonjol adalah piano Pegasus, diproduksi dan dijual oleh perusahaan piano Simel. Ini perusahaan piano terkemuka dunia. Desainnya tidak konvensional membuatnya ia cepat terkenal, tidak hanya di lingkaran profesi desain, tapi juga untuk masyarakat umum. Dia menerima banyak penghargaan desain meskipun pendekatannya tidak konvensional. Dia banyak menerima pekerjaan desain produk industri dari sejumlah perusahaan terkemuka. Oke, berikutnya. Nah, sejumlah gagasan dari Luigi Colani akan produk-produk ya, yang dia serap idenya dari karakter binatang laut, seperti tercermin pada desain pesawat terbang, diadopsi dari konsep bentuk mamalia laut. Kemudian ada kursi yang diadopsi dari anjing laut. Dan ada juga kamera yang diadopsi dari ubur-ubur atau binatang laut. Jadi dia mencoba menginspirasi karya-karya desainnya dari alam. Oke, berikutnya. Nah, di sini juga dia mendesain televisi, kemudian truk atau bis ya, yang mampu mengangkut
penumpang dalam jumlah besar, dan juga pesawat terbang dalam skala besar. Walaupun ada beberapa karya-karya desainnya yang direalisasi, ya karena terus terang di zaman itu tahun 70-an untuk merealisasi karya-karyanya sangat terbatas. Tetapi itu menginspirasi desainer 20-30 tahun kemudian untuk merealisasinya. Oke, berikutnya. Nah, ini juga beberapa karya dari Luigi Colani, sepeda motor balap, ya, yang barangkali pernah dibuat prototipnya dan dianggap berhasil, ya. Dan ada juga rumah yang tahan gempa dan mampu beradaptasi terhadap berbagai macam bencana. Kemudian ada juga rumah untuk di dalam air, dan ada kursi yang bisa dipergunakan untuk mengobrol. Nah, gagasan-gagasan ini semua dia cari inspirasinya dari bentuk-bentuk alam yang fleksibel terhadap tubuh manusia. Oke, berikutnya. Nah, ini sejumlah buku yang membicarakan pemikiran-pemikiran dan karya-karya Colani. Dan yang paling penting buku itu adalah Biodesign of Tomorrow. Jadi gagasan-gagasan desain tahun 70-an, kemudian sebagian terrealisasi 30-40 tahun kemudian setelah gagasan ini dipublikasikan pada tahun 70-an. Oke, berikutnya. Nah, di samping biodesign atau gagasan-gagasan yang diadopsi dari alam, dari flora fauna, ada desain alternatif lain, ya. Tidak hanya di negara berkembang kayaknya ini, tapi hampir di setiap negara, karena ada isu yang sangat menekan berbagai macam pimpinan atau pemerintahan bahwa ada reaksi negatif terhadap lingkungan karena karya desain atau karya teknologi yang tidak sejalan dengan alam. Misalnya penggunaan energi yang boros atau pemakaian kayu di hutan yang berlebihan atau energi berbahan bakar bensin atau produk-produk yang tidak ramah lingkungan atau terbuat dari bahan sintetik sehingga sulit diserap oleh alam. Muncullah gagasan-gagasan atau reaksi dari para desainer yang disebut dengan green design. Oke, berikutnya. Green design adalah upaya menghilangkan dampak lingkungan negatif sebelumnya melalui desain yang peduli dan sensitif terhadap lingkungan hidup. Jadi, kita bisa melihat bahwa itu harus menjadi ideologi dari para desainer yang hidup di tahun atau di abad-abad milenial sekarang. Green design selalu memikirkan sumber daya terbarukan, dampak lingkungan minimal, dan kembali lagi ke alam. Apapun upayanya, tiga ideologi ini selalu menjadi bagian dari spirit orang mendesain. Manusia hakikatnya tidak memiliki masalah polutif. Mereka memiliki masalah desain. Jika manusia merancang produk, peralatan, furniture, rumah, pabrik, dan kota secara lebih cerdas sejak awalnya dulu seperti revolusi industri, mereka bahkan tidak perlu berpikir persoalan limbah atau kontaminasi atau kelangkaan energi. Desain yang baik selalu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku yang bisa dimanfaatkan kembali dan menciptakan kesejahteraan bagi penggunanya. Ini dalam sebuah artikel buku The Upcycle yang ditulis oleh Michael Bronger dan William McDonough. Ya.
tahun 2013. Hampir setiap hari selalu ada keputusan desain yang berdampak pada pertimbangan pembangunan berkelanjutan atau ketersediaan bahan dan energi bagi generasi masa depan. Keberlanjutan pembangunan dan desain selalu berkaitan. Sederhananya, masa depan kita sebenarnya harus dirancang. Istilah desain digunakan sebagai praktik yang diterapkan pada pembuatan produk, kegiatan, pelayanan, serta strategi bisnis dan inovasi, yang kesemuanya berhubungan dengan konsep green design dan green product. Oke, berikutnya. Ini beberapa contoh ya, yang kebetulan saya punya referensinya, tapi contohnya banyak sebenarnya sudah dilakukan dengan green design. Itu walaupun demikian belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan ideal ya prinsip green design ini. Nah, kita mengangkat pemikiran dari Dorothy Mackenzie. Berikutnya, ini satu bayangan berandai-andai bahwa dalam mendesain bangunan, mendesain satu kawasan begitu, selalu memperhatikan aspek-aspek penghijauan atau prosentase yang boleh dibangun atau sesuatu hal yang harus ramah terhadap alam. Ini sebenarnya sudah ada peraturannya di Indonesia atau di Bandung atau dimanapun, bahwa untuk pembangunan itu maksimal hanya 25% dari luas tanah yang boleh dibangun. Yang sisanya harus menjadi bagian dari green design atau green arsitektur atau kawasan ruang terbuka hijau. Berikutnya, dalam konteks yang lebih kecil, ya, green design juga muncul dalam spirit-spirit yang sederhana. Misalnya kap lampu tidak usah dibuat dari plastik atau dari bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Jam dinding tidak perlu dibuat dari bahan plastik atau bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Semua dibuat dari bahan yang mudah larut di alam dan semua minimal serta dapat beradaptasi nantinya terhadap lingkungan. Oke, berikutnya. Nah, demikian pula dengan produk-produk kita seharian. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan industri yang besar itu nakal. Jadi namanya green design hanya ditarik sebagai jargon. Green design hanya jadilah sebuah produk berwarna hijau. Produk itu cantik, berwarna hijau putih. Seolah-olah dia itu bagian dari produk atau yang desain ramah lingkungan. Padahal tidak sepenuhnya. Dia hanya nebeng nama, nebeng slogan green design atau green product. Oke, berikutnya. Nah, sejumlah referensi yang barangkali suatu saat Anda tertarik terhadap isu tentang green design ini. Ada buku Green Building, ya, Handbook of Green Building, ini juga bagus. Jadi dia menceritakan bagaimana arsitektur ke depan itu harus memperhatikan aspek yang ramah lingkungan, desain berkelanjutan. Demikian pula dengan graphic design, ya, tidak hanya membuat plang nama atau plang iklan besar-besar, tapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Green interior,
green design produk, sampai kepada aktivitas atau kegiatan sehari-hari kita yang tidak peduli terhadap lingkungan, sampah, ataupun limbah. Ini semua ada di dalam buku yang ditampilkan ini. Oke. Berikutnya. Nah, di samping green design, ada satu isu lain ya di tahun 70-an, bahwa manusia itu harus membebaskan dirinya dari ideologi yang dicangkokkan oleh orang. Kita selalu tunduk kepada ideologi-ideologi para pemikir barat atau pemikir-pemikir yang dominan, terutama dalam mendesain. Nah, muncullah gagasan tentang design participation, atau ada yang menyebutnya juga desain sosial atau social design, sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat untuk memberikan eksistensi baru dalam kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-harinya. Berikutnya. Nah, salah satu tokoh penting desain participation itu adalah Victor Papanek. Mungkin banyak di antara saudara-saudara sudah kenal, sudah tahu Victor Papanek, karena desainer ini sering disebut ya, karena gagasannya cocok dengan situasi negara berkembang. Bukunya yang terkenal adalah Design for Real World, yang terbit tahun 70-an atau 71 kalau nggak salah. Waktu saya juga masih mahasiswa. Oke, berikutnya. Nah, gagasan Papanek itu salah satunya yang penting adalah kita harus abai terhadap mereka yang terbelakang, mereka yang miskin, kaum disabilitas, dan juga kelompok-kelompok yang cacat atau tidak memiliki kemampuan. Contohnya di sini adalah yang tunadaksa, kemudian yang tidak punya pekerjaan, para ex-narapidana, kaum miskin dan kaum bodoh, atau kaum kita disebutnya kelompok keterbelakangan. Ya. Dalam konteks yang lain disebut juga komunitas luar biasa. Oke, berikutnya. Nah, ini gagasan Victor Papanek khusus untuk kaum miskin di Afrika. Terus terang, Papanek terlalu menganggap bahwa orang Afrika atau masyarakat yang terbelakang ini seperti orang sangat primitif. Dia menawarkan sebuah desain, sebuah radio satu ban, ya, yang di energinya itu tidak usah beli baterai, tapi dari kotoran sapi yang dikeringkan. Ini kan istilahnya keterlaluan. Gagasan semacam itu terlalu ekstrim. Sebenarnya bisa saja menawarkan alat komunikasi atau alat hiburan seperti hanya radio, alat komunikasi ya, dengan baterai biasa, kecil, sederhana, tetapi umumnya masih bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Tidak se ekstrim harus kotoran sapi untuk bahan listriknya, ke baterainya. Atau juga dia menawarkan membuat kursi tamu itu nggak usah membuat kursi tamu yang mahal dari kayu yang mahal, cukup dari kain-kain bekas yang ada disusun, diikat, jadilah sebuah kursi. Oke, berikutnya. Nah, persoalan lain, design participation ini adalah sejumlah kaum miskin yang tidak memiliki kemampuan membangun rumahnya sendiri, akhirnya dibuatkanlah oleh developer
rumah-rumah kecil. Contoh yang di sebelah bawahnya. Rumah-rumah kecil ini, hanya tipe berapa ya, tipe 21 barangkali, akhirnya tidak ditinggali oleh kaum miskin ini. Karena mereka merasa tidak nyaman, tidak menjadi bagian dari rumah itu. Dan karena apa? Karena waktu mendesain, waktu membuat rumah itu, mereka tidak memberikan partisipasi apapun. Gitu. Oke, selanjutnya. Demikian pula dengan tas bencana yang berisi segala keperluan darurat jika ada bencana. Ya. Faktanya, begitu ada bencana, barang yang paling lupa ditinggalkan itu adalah tas bencana. Karena masyarakat tidak pernah merasa memiliki tas itu. Ini desain partisipasi yang setengah hati atau tidak pernah tepat. Ini hanya tindakan kaum relawan atau kelompok-kelompok yang peduli saja, tapi tidak pernah melibatkan masyarakat. Oke, berikutnya. Nah, suatu saat muncul juga gagasan-gagasan dari para akademisi tentang adanya konsep baru universal design. Kita peduli terhadap masyarakat disabilitas. Tanpa melibatkan mereka, jangan harap desain kita bisa diterima. Oke, berikutnya. Nah, ini sebagai satu standarisasi ya, universal design untuk berbagai macam kegiatan di rumah, perkantoran, dan sebagainya. Sayang tidak melibatkan partisipasi dari user, dari kaum disabilitasnya. Sehingga oke, berikutnya. Nah, setelah kita berbicara tentang pentingnya desain partisipasi dalam kehidupan desain, dan banyak fakta-fakta bahwa pentingnya partisipasi dalam mendesain untuk barang-barang khusus, untuk masyarakat khusus, dan partisipasi itu tidak hanya sekedar ide, tapi bagaimana pelibatan mereka dalam mendesain produk mereka sendiri, itu amatlah penting. Makanya sekarang di beberapa universitas dibuka kesempatan untuk menerima mereka yang menyandang disabilitas sebagai mahasiswa desain, supaya mereka bisa mendesain sendiri produk-produknya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mendasar yang mereka hadapi. Oke, terlepas dari persoalan itu, kita di era tahun 80-an menginjak kepada isu baru yang disebut postmodernisme. Tiba-tiba saja muncul, entah dari mana, tapi konon itu karena protes kaum apa istilahnya itu, ketidakpuasan sosial di satu masyarakat, protes kepada para pemegang kebijakan pembangunan bangunan dan kota yang tidak ramah atau tidak melibatkan masyarakat
kota itu sendiri. Oke, berikutnya. Nah, nih postmodern itu dipicu oleh diruntuhkannya bangunan di Santa Louis, Missouri tanggal 15 Juli 1972 pukul 3.32 sore. Awalnya bangunan tersebut didirikan yang dianggap sebagai lambang kejayaan arsitektur modern. Tetapi karena masyarakatnya suatu saat mengalami kejenuhan dan krisis sosial, akhirnya para penghuninya menghadirkan bangunan itu dengan sengaja. Ya. Pemerintah mencurahkan banyak dana untuk merenovasi bangunan tersebut. Akhirnya setelah menghabiskan jutaan dolar, pemerintah Amerika menyerah, percuma, merevisi, memperbaiki bangunan-bangunan yang dihancurkan oleh penghuninya sendiri. Akhirnya pada sore hari bulan Juli 1972 tadi ya, bangunan itu diledakkan dengan dinamit. Dan menurut Charles Jenks yang dianggap sebagai arsitek postmodern paling berpengaruh, peristiwa peledakan inilah yang menandai kematian modernisme dan menandakan kelahiran era baru yang disebut postmodernisme. Oke. Ini beberapa contoh, ya, beberapa tokoh dari gerakan postmodern. Tokoh ini sebenarnya hanya kemampuan mengkritisi dan menjadi pemimpin dalam banyak hal, ya, untuk menggerakkan isu baru tentang matinya modernisme. Ya, salah satu yang terkenal tadi Charles Jenks, kemudian Ettore Sottsass dan Robert Venturi. Ini semua para desainer gaek yang umurnya sudah lanjut dan dia tidak puas dengan kondisi-kondisi pada zaman itu. Oke, berikutnya. Kita telusuri satu persatu. Charles Jenks adalah sejarawan arsitektur, salah satu pendiri pusat magi dan merancang Taman Kosmik. Ya. Dia meninggal pada usia 80 tahun. Jenks mengutarakan kadaluarsanya modernisme dan harus segera berubah pada saat yang tepat dalam sejarah. Jadi sebuah gaya, sebuah ideologi dalam desain suatu saat juga jenuh, harus diperbaharui. Tadi kita sudah cerita tentang hal itu bertepatan dengan diledakannya simbol arsitektur modern, ya, yang kalau tidak salah dibuat tahun 1920-an. Ya. Nah, pemikiran Jenks di atas berdasarkan adanya sebuah apartemen yang gagal di beberapa kota di Amerika. Dan kegagalan itu mencerminkan kesalahan fatal prinsip-prinsip yang diterapkan pada arsitektur modern dan tata kota. Dan dia tadi sudah mengumumkan masuk kepada gaya postmodern yang sebenarnya hakikatnya itu kalau secara visual merupakan eklektisme radikal. Hanya susunan-susunan visual saja yang lebih radikal. Dan berusaha mengembalikan konten, makna, dan metafora ke lingkungan buatan atau lingkungan binaan. Ya. Melalui tulisan yang penuh polemik, Jenks melihat selama beberapa dekade mendatang bahwa perang gaya dalam arsitektur dan karya desain lainnya tidak pernah jauh dari berita utama. Itu fakta, memang selama 30 tahun ya, sejak dia mencanangkan itu, saya juga kebetulan menjadi bagian dari percaturan itu, maka itu kita tidak pernah habis-habis membicarakan tentang runtuhnya gerakan modern.
atau runtuhnya modernisme. Tapi faktanya tidak runtuh-runtuh, tetap bertahan sampai sekarang. Oke, berikutnya. Nah, gerakan postmodern itu inspirasi visualnya itu kembali lagi kepada budaya klasik atau budaya visual klasik, gaya Yunani, gaya gotik muncul kembali dan menempatkan unsur-unsur visual tidak hanya sekedar tampil begitu saja, dia menjadi bagian dari sebuah bahasa. Mengembalikan lagi unsur-unsur visual sebagai bahasa visual, bahasa rupa. Kemudian selalu melakukan kritik terhadap hadirnya modernisme, membuat parodi-parodi dan selalu membuat membuli semua yang kaitannya dengan modernisme. Bahkan dia mencoba bermain-main dengan tanda visual, bersifat karikatural, tapi juga dia selalu menampilkan unsur-unsur etnisitas, mengangkat kembali unsur-unsur etnik menjadi bagian penting dalam kehidupan desain. Dia mencoba mengangkat isu-isu global, lokal, dikonflikkan begitu, dan yang penting adalah makna. Dia selalu menekankan pentingnya makna dari karya desain. Jadi bukan hanya fungsi, bukan kegunaan, bukan kenyamanan, tapi yang penting adalah makna. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa contoh dari karya postmodern, bagaimana senjata itu fungsinya kan sebenarnya untuk pertempuran, untuk perang, untuk bela negara, tapi olah mereka senjata itu tidak humanis, maka mereka membuat senjata-senjata itu didesain sedemikian rupa seolah akrab, seolah-olah itu mainan. Nah, ini disinilah apa istilahnya kelemahan dari postmodern. Berikutnya. Demikian pula ini Philip Johnson yang awalnya sebagai tokoh international style atau gerakan modernisme di awal, dia ternyata berkhianat. Dia mencoba mengkritik dirinya sendiri dengan mempertanyakan modernisme yang dia dulu bangun, ya, dengan menawarkan desain-desain postmodern. Karena dulu desain-desain yang dulu itu menjenuhkan, membuat orang bosan. Maka dia mendesain bangunan-bangunan itu, bangunan-bangunan bertingkat, ya, seperti hanya bangunan-bangunan era Yunani, penuh dengan pilar, dengan hiasan dan sebagainya. Oke, berikutnya. Nah, ini karya lain dari Charles James yang disebut Taman Spiritual. Karya ini legendaris dan banyak dipublikasi di berbagai media sebagai bentuk pemikiran Charles James terhadap karya taman modern yang serba kaku dan kurang dinamis. Oke, berikutnya. Ini juga salah satu bagaimana danau atau sungai atau semua hal yang berkaitan dengan taman air itu di dalamnya terlalu statis. Maka perlu ada satu variasi. Apakah dia ada susunan batu, apakah ada sesuatu hal yang dinamis, atau satu karya yang unik di tengah-tengah air yang hanya bersifat datar dengan riak-riak kecil. Oke, berikutnya. Ini juga kritik kepada modernisme, ya, bahwa kursi itu yang diciptakan di era modern itu terlalu kaku, bersistem.
pengulangan. Akhirnya kita kursi itu setiap individu, setiap orang harus beda. Nah, makanya kursi tamu atau kursi lapangan itu dibuat berbeda-beda. Kalau memang itu ada 10 kursi, ya bikin 10 kursi yang berbeda-beda. Kemudian gaya internasional, ada peralatan makan minum ya, itu kan hanya piringan putih bersih tanpa orang. Maka di era postmodern ini kembali hadir beberapa ornamen walaupun itu dalam bentuk sederhana. Tanda visual jadi bahan permainan. Di situ tidak ada hierarki lagi, tidak ada desain untuk kalangan bawah, untuk menengah atau atas. Tapi desain itu hanyalah permainan tanda visual saja. Oke, berikutnya. Kita bisa melihat bahwa tadi di samping itu merupakan upaya kritik dari gerakan modern yang serba kaku, serba rasional, makanya sejumlah karya selalu menampilkan bentuk-bentuk yang nyeleneh, yang istilahnya bisa bermain-main dengan tanda visual, bisa memiuh, bisa alternatif, bisa parodi, bisa karikatur. Ya. Dan tanda visual yang lazim, misalnya teko atau poci, yang biasanya ada tempat pengeluaran air, di situ ada pegangan air, dia kacaukan. Pegangan airnya yang mana? Bagian atas atau bawah? Tempat pengeluaran airnya yang mana? Yang tengah atau yang atas? Sehingga orang bingung. Nah, itulah. Yang penting bukan fungsinya. Yang penting adalah sensasinya, maknanya. Itu pikiran-pikiran orang postmodern. Kita berikutnya. Nih, contoh bagaimana poci untuk memanaskan air atau poci untuk minum, ya. Akhirnya kita bingung sendiri. Ini poci untuk memanaskan air atau poci untuk minum di atas meja. Nah, demikian pula tempat gula maupun tempat susu atau krim. Bingung. Tapi itu yang kita inginkan. Ya. Oke, berikutnya. Nah, demikian pula dengan bangunan-bangunan di beberapa wilayah di Eropa itu kadang-kadang bangunan ini tidak punya fungsi apa-apa. Dia hanya sebagai tanda saja. Tampillah sebuah berbentuk atap. Tapi sebenarnya tidak berfungsi atap, hanya pilar begitu saja. Demikian pula dengan bangunan-bangunan yang cat biru, ada cat merah. Apakah itu merupakan pabrik? Bukan. Itu adalah museum. Itu bukan pabrik. Itu semua tidak memiliki fungsi apa-apa, hanya hiasan aja. Oke, berikutnya. Nah, demikian pula kursi. Kursi tidak harus simetri. Kata siapa kursi harus simetri? Di era modern, kursi itu simplicity, simetris, sesuai dengan fungsinya. Ya. Less is more, form follow function, sudah tidak berlaku. Kursi boleh bebas, tidak simetri. Kanan kiri bisa beda. Warnanya bisa ngacak di mana saja. Demikian pula tempat gula, garam, dan sebagainya tidak harus mencerminkan seperti tempat gula. Itu bisa sekedar mainan, bisa dibuat gunung-gunungan, bisa dibuat boneka dan sebagainya. Begitu orang bermain tanda begitu bebas. Oke, berikutnya. Demikian pula rumah. Rumah itu tidak harus seperti kubus, tegak lurus, kaku. Bisa aja miring, bisa aja memiu, bisa aja seperti kayak roboh. Nah, ini tanda-tanda semacam ini menjadi bagian utama gerakan postmodern. Oke, berikutnya. Nah, ini arsitektur postmodern Anda bisa lihat, ya.
bagaimana arsitektur tidak harus kotak, tapi bisa bebas. Walaupun fungsi utamanya sebagai tempat tinggal ada, tetapi itu tidak lagi dikungkung oleh dinding atas bawah, samping kanan kiri, bukan. Tapi itu bisa acak, ya, jembatan pulang untuk gunung berpencakar langit. Tidak harus hanya kotak meninggi seperti gaya internasional, tapi juga bisa berubah, bisa seperti rumah, bisa seperti bentuk geometris yang berhias dan sebagainya. Dan akhirnya bermain warna juga. Oke, berikutnya. Nah, ini karya Charles Dieng, ya, Metaphysical Landscape, ini juga terkenal, ya. Namanya taman itu bukan hanya sekedar tempat orang berteduh, menikmati pemandangan, duduk santai. Tidak. Dia juga bisa, taman itu bisa berbentuk yang sangat dinamis. Bisa berupa gunung-gunungan, bisa untuk lari, bisa tempat untuk bermain, ya. Ya, ini karya Charles Dieng, taman yang kontroversial di zamannya. Oke, berikutnya. Nah, setelah postmodern, ini ada gerakan Memphis. Memphis itu sebenarnya sempalan dari gerakan postmodern. Dan Memphis ini sebenarnya adalah lebih awal atau bisa bersamaan dengan hadirnya dengan postmodern. Memphis ini lahir di kota Memphis di Italia. Dari kelompok radikal, ya, desainer radikal yang memiliki pembaharuan tadi. Bahwa barang-barang industri itu terlalu kaku, terlalu mekanistis. Mereka ingin bermain, ingin tumbuh dengan hal yang tidak membosankan. Oke, berikutnya. Nih, Memphis merupakan gaya desain yang dimotori oleh Ettore Sottsass Jr. dan Alessandro Mendini. Awalnya gerakan ini adalah gerakan yang sifatnya anti-industri, ya, yang hanya sekedar menghasilkan produk-produk modern, ya. Hanya produk modern yang diproduksi oleh mesin-mesin berkapasitas besar. Memphis menekankan arti penting kebebasan berekspresi melalui permainan bentuk, warna, dan corak secara radikal, sehingga karyanya berkesan sebagai karya seni murni, juga menjauhi diktum yang menomorsatukan fungsi sebagai satu-satunya penentu bentuk sebuah produk yang dibuat secara industri. Jadi Memphis ini adalah gerakan mengkritik, dan dia jenuh terhadap produk industri atau barang-barang yang dibuat oleh mesin-mesin industri di era modern. Kalau kita bandingkan dengan revolusi industri, dulu juga pernah kita mengalami di era revolusi industri, orang mengalami kejenuhan. Bahwa pada zaman itu produk yang dihasilkan itu mungkin serba mekanis, ya, terbuat dari metal, dari logam, ya, sehingga orang lama-lama jenuh karena tanpa di dalamnya tanpa hiasan. Nah, itu pun kembali berulang. Kejenuhan itu muncul pada tahun 70-an. Dan ini ada kesejalanan antara Sottsass dan Venturi tentang perumusan desain yang dangkal dan keseharian. Ya. Dan ini sebenarnya mengulang-ulang lagi gerakan yang pernah dilakukan juga oleh kelompok pop yang jenuh terhadap para desain atau karya-karya desain modern. Akibatnya beberapa tahun setelah gerakan itu muncul tren penggayaan baru
yang bernafaskan modernisme baru yang mengakibatkan Memphis akhirnya menjadi jatuh atau menjadi hanya sekedar bagian dari komoditas industri itu sendiri. Karena yang dibuat oleh Memphis itu diincar oleh pengusaha besar, kemudian menjadi alternatif pasar baru. Nah, inilah yang membuat Memphis kemudian meredup, karena dia hanya menjadi bagian dari industri yang tadinya dia kritik habis-habisan. Berikutnya. Nah, ini dua buah karya bergaya Memphis ya. Yang satu rak buku, yang satu lagi bangunan ya. Dua-duanya merupakan karya maestro Ettore Sottsass ya, dan sangat terkenal. Oke, berikutnya. Nah, ini juga beberapa produk bergaya Memphis berusaha untuk tidak stereotip ya, tapi akhirnya mereka punya pasar tersendiri, mereka punya penggemar sendiri. Akhirnya gagasan mereka yang untuk mengkritik industri justru jatuh menjadi pasar alternatif baru, ya, karena banyak digemari. Oke, berikutnya ini furniture bergaya Memphis ya, berusaha untuk keluar dari pakem furniture yang ada, tapi mirip-mirip dengan gaya postmodern, cuma Memphis lebih ada pertimbangan terhadap komposisi, masih ada pertimbangan terhadap balance, ada ada pertimbangan kepada fungsi begitu ya. Oke, berikutnya ini varian dari karya Memphis. Ada sejumlah kursi, ya, ada sofa, ada meja sliding, kemudian ada tempat atau rak buku, ada sejumlah kursi dengan berbagai macam alternatif varian bergaya Memphis. Berikutnya. Nah, ini adalah interior bangunan bergaya Memphis. Di situ sudah tidak ada lagi dinding yang kosong. Dinding dibuat demikian dinamis sehingga bagi penglihatan atau permainan visual tampak rumit ya, dan saling tindih. Semuanya serba dinamis, saling menyerang ya, sehingga ruangan ini betul-betul sebagai ruangan alternatif baru yang mungkin kalau dari aspek frame modern itu tidak nyaman, tapi bagi kelompok Memphis ketidaknyamanan itu adalah kritik terhadap kenyamanan yang selalu ditawarkan oleh kelompok modern. Ini berikutnya. Ini juga adalah ruangan dan di dalamnya terdapat benda-benda bergaya Memphis atau produk-produk karya Ettore Sottsass yang diproduksi oleh industri besar dan menjadi alternatif baru dalam pemasaran produk. Oke, berikutnya. Nah, akhirnya pada tahun 90-an orang juga jenuh terhadap produk-produk bergaya postmodern atau bergaya Memphis. Orang ingin kembali lagi kepada produk-produk sederhana, produk-produk simple, nyaman dilihat, enak secara fungsional, dan bisa mengakomodasi bentuk rumah yang kecil, praktis, yang istilahnya pada zaman tahun 90-an itu muncul generasi muda baru yang rumahnya kecil-kecil karena keterbatasan lahan dan kemampuan membuat rumah yang besar. Berikutnya.
minimalis ya dalam desain dan arsitektur, minimalis modern. Pertimbangan utama dalam perancangannya adalah menekankan aspek kebutuhan yang paling mendasar dan fungsional. Jadi tekanannya adalah sesuatu yang fungsional ya, dan hanya memenuhi kebutuhan dasar. Minimalis dalam setiap perhitungan dan keputusan desain hanya mengutamakan pada hal-hal yang bersifat esensial, minimal, dan fungsional. Bentuk yang geometris, praktis tanpa dekorasi, dan itu dipilih menjadi karakter desain yang utama. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa contoh desain kaum minimalis. Ya, ini meja tidak perlu ragam hias macam, cukup hanya warna hitam berkaki 4 dan tanpa ornamen. Baju itu dibikin minimalis, hanya diselendangkan dengan benang wol. Bahkan lampu aja dibikin demikian dengan bentuk cukup kotak atau bulatan. Ya. Berikutnya, ini juga interior minimalis ya, semuanya serba bersih dan tidak banyak ornamen, ada unsur-unsur yang tidak diperlukan. Oke, berikutnya ini bentuk minimalis, interior minimalis masa kini. Di ruang tamu cukup sebuah televisi, 2 kursi utama dan sebuah sofa. Cukup untuk keluarga kecil, dan di atas meja cukup hanya hiasan keramik kecil 3 buah. Oke, berikutnya. Ini bentuk lain dari kelompok minimalis. Warnanya hanya hitam putih dan sederhana tanpa banyak ornamen. Berikutnya. Ini sama. Sepeda tidak perlu harus ada sadel dan banyak-banyak ornamen. Jam dinding juga tidak perlu harus ada angka atau frame. Dia cukup hanya tanda minimal saja. Oke, berikutnya. Inilah minimalis home yang sebenarnya di era Bauhaus dulu juga pernah menjadi bagian yang diisukan atau menjadi ideologi kaum Bauhaus dalam mendesain interior rumah maupun bangunan. Sekarang kembali lagi, jadi pada prinsipnya desain itu hanya berputar, mengulangi lagi ideologi lama, kembali lagi jenuh, mengulang lagi, demikian terus menerus. Oke, berikutnya. Ini minimalis pada poster. Poster tidak perlu harus berisi macam-macam. Cukup 3 segitiga. Ya. Atau poster cukup sebuah lingkaran dan ada satu profil orang. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke satu wilayah dalam desain itu, wilayah abu-abu yang tidak pernah terbicarakan, tetapi ada. Ini pada tahun 1920-an atau awal abad ke-20, dunia juga mengalami wabah flu Spanyol. Di beberapa daerah mengalami wabah campak. Di beberapa daerah masih ada juga wabah penyakit menular yang lain. Nah,
apa yang menjadi isu penting dalam perkembangan desain? Bahwa desain memberikan kontribusi kepada wabah atau pengurangan wabah yang terjadi di beberapa belahan dunia. Itu dari dulu sampai sekarang selalu ada. Cuma tidak menjadi bagian dari pembicaraan sejarah desain karena itu dianggap tidak terlalu utama. Oke, berikutnya. Nah, ini awalnya dari abad ke berapa, 13 gitu ya. Oh, ini bayangan bahwa di Inggris ada wabah yang mematikan yang disebut Black Death. Itu semua orang panik, semua orang ketakutan, dan semua orang putus asa karena wabah ini menjangkit hampir di semua kota dan tidak ada obat dan tidak ada alternatif. Semua terhenti, semua hanya memberikan kematian dan ketakutan luar biasa. Oke, berikutnya. Ini adalah pakaian yang didesain oleh mereka, barangkali oleh mereka sendiri dalam mengatasi wabah flu Spanyol tahun 1920-an. Kata siapa masker itu baru? Tidak. Masker yang kita kenal sekarang itu sebenarnya sudah mulai dan sudah sejak lama. Ya. Dan setiap wabah, semua orang wajib menggunakan masker. Ini suasana mencekam ini terjadi hampir 1 abad yang lampau. Akhirnya kita kembali lagi mengulangi hal yang sama. Ya. Kita sangat membutuhkan desain yang mendasar. Pakaian, masker, kemudian sarana-sarana lain yang berkaitan dengan peralatan kebersihan dan peralatan kedokteran. Berikutnya, ini tahun 1918 ya, tadi lanjutan dari pandemi flu Spanyol ya di beberapa negara, ini termasuk di antaranya ada Cina. Ya. Semua orang itu tercekam karena takut tertular flu Spanyol yang sampai zaman itu belum ditemukan obatnya. Dan flu Spanyol ini berlangsung bertahun-tahun. Berikutnya, para desainer, apakah itu fashion designer, apakah itu masyarakat, itu secara kreatif mereka berusaha untuk memecahkan sendiri persoalan yang dihadapi. Kadang-kadang desainer lambat mengantisipasi ini. Akhirnya masyarakat membuat karya desain sendiri dengan varian yang sangat beragam. Ini contoh masker yang mereka buat. Terlepas dari fungsi masker ini betul atau tidak, tetapi begitu beragam orang membuat masker. Mereka membuat desain masker ya dengan bebas, dan itu merupakan suatu wilayah kreatif yang sebenarnya unik ya dalam konteks pandemic design. Oke, berikutnya, orang pun secara serta-merta beramai-ramai membuat berbagai macam peralatan. Di antaranya yang paling populer adalah peralatan ventilator, alat bantu pernafasan ketika orang mengalami serangan COVID-19 di level cukup berat. Ya. Sehingga alat ini diharapkan bisa membantu nafas mereka yang terserang COVID-19. Desainnya barangkali lebih mengutamakan aspek fungsi, aspek komunikasi, ya, dan aspek kepresisian dibandingkan aspek estetik. Tapi
upaya membedakan, upaya inovasi selalu menjadi bagian dari desain di era pandemi sampai sekarang. Oke, berikutnya. Nah, ini ventilator atau desain ventilator buatan dalam negeri. Bentuknya sederhana, tapi yang penting adalah fungsi. Dapat berlangsung 100% membantu mereka yang menderita terserang COVID-19. Oke, berikutnya. Nah, ini ventilator lain yang baru dibuat, ya, lebih praktis dengan presisi yang lebih tinggi. Ini ventilator untuk ICU buatan Amerika, dan itu betul-betul didatangkan ke Indonesia secara luar biasa. Oke, berikutnya. Ini desain rumah sakit darurat. Ya, jadi dalam kondisi darurat, dalam kondisi serba terbatas, maka seorang desainer harus mampu dengan cepat memecahkan masalah pengadaan fasilitas untuk rumah sakit para penderita COVID-19. Makanya ada yang membuat itu di stadion sepak bola, ada yang membuat itu di Wisma Atlet, ada yang membuat itu di lapangan yang terbuka, ya, dan harus dibuatkan tenda darurat yang cukup besar. Nah, ini di sini desain-desain yang muncul adalah desain partisipasi, desain dalam keadaan darurat, dan desain yang dibuat secara praktis tanpa pertimbangan estetis, semua serba praktis. Demikian pula dengan masker atau namanya face shield, itu juga dibuat sedemikian rupa. Yang penting adalah fungsi utamanya berfungsi untuk menangkal COVID-19. Oke, berikutnya. Nah, di dalam perjalanan, ya, itu upaya orang untuk memberikan servis kepada masyarakat selalu ada. Artinya, kafe-kafe, restoran, atau tempat makan, atau tempat-tempat pelayanan, kalau memang itu tidak mungkin orang ketemu orang, itu bisa diberi alternatif lain, yaitu kita membuat robot atau wahana yang bisa dikontrol oleh remote control untuk mengantarkan sesuatu kepada pelanggan atau pembeli. Nah, ini ada sejumlah alternatif robot yang membantu pelayanan di sebuah supermarket atau rumah makan. Oke, selanjutnya. Teman-teman dari desain grafis yang paling gencar itu menawarkan sejumlah kampanye untuk meningkatkan kewaspadaan agar corona tidak semakin meluas. Dibuat sejumlah poster pemberitahuan, dan ini merupakan upaya yang selalu harus dilakukan oleh para desainer untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Berikutnya, dalam banyak hal, sistem transportasi juga harus tetap berlangsung. Dibuatlah alternatif, yaitu penyekat, misalnya antara penumpang satu dengan penumpang lain, sehingga minimal mengurangi tertularnya orang dengan orang di sebuah transportasi. Oke, berikutnya, ini pun salah satu upaya untuk mengurangi tertularnya menularnya virus COVID-19 di sebuah
wahana transportasi. Ya, walaupun terus terang saja yang paling baik adalah tidak menggunakan sarana umum dahulu sewaktu situasi pandemi. Tetapi kalau memang itu harus dilakukan, maka yang alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan mencoba membuat wahana yang bisa mengurangi persentuhan atau pertemuan orang dengan orang. Demikian. Oke, berikutnya. Nah, ini hanya sumber-sumber yang bisa Anda link ya. Barangkali bisa memperkaya wawasan Anda supaya lebih mendalam lagi dalam memahami materi perkuliahan ini. Oke, berikutnya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Setelah Anda mengikuti perkuliahan daring sejarah desain, apa yang Anda peroleh dalam mengamati materi tersebut? Apakah Anda memperoleh wawasan baru? Apakah Anda bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi? Apakah ada manfaatnya buat pengembangan desain yang Anda akan lakukan di masa yang akan datang? Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas mengenai materi perkuliahan, silakan Anda mengirim pertanyaan itu melalui WA ataupun MS Teams ataupun Facebook, dan saudara selalu bersemangat. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.